warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang akan membahas materi tentang manajemen letter atau surat komentar terhadap pengendalian intern dan surat pernyataan langganan atau client representation letter. Dari kelompok 10 yang beranggotakan, yang pertama ada Rima Nopitasari, yang kedua ada Yohana Caya Afriska, dan yang ketiga ada Rosiana Kumalasari. Simak video penjelasan dari kelompok kami. Materi yang pertama adalah manajemen letter atau surat komentar terhadap pengendalian intern. SA 265 mengomunikasikan definisi dalam pengendalian internal kepada yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen. Standar audit 265 dari SPAPIAI berjudul pengomunikasian definisi INC dalam pengendalian internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen. SA 265 berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan yang periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 atau 1 Januari 2014. Menurut SA 265, definisi dalam pengendalian internal terjadi bila 1. Suatu pengendalian internal dirancang, diterapkan atau dioperasikan sedemikian rupa sehingga pengendalian tersebut tidak dapat mencegah atau mendeteksi dan mengoreksi kesalahan penyajian dalam laporan keuangan secara tepat waktu. Kedua, yaitu tidak adanya suatu pengendalian yang diperlukan untuk mencegah atau mendeteksi dan mengoreksi kesalahan penyajian dalam laporan keuangan secara tepat waktu. Materi selanjutnya adalah pengertian manajemen letter. Manajemen letter merupakan suatu surat yang dibuat oleh kantor akuntan publik atau KAP ditujukan kepada manajemen perusahaan yang diperiksa laporan keuangannya atau diaudit, yang isinya memberitahukan kelemahan dari pengendalian intern perusahaan, baik material maupun imaterial weakness, yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan disertai dengan sarana-sarana perbaikan dari KAP. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, KAP tidak diperbolehkan mengiklankan kantornya atau jasa yang diberikan kantornya. Karena jika hal tersebut dilakukan, berarti KAP tersebut melanggar Kode Etik Akuntan Publik Indonesia yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Salah satu cara untuk mendapatkan langganan adalah bekerja sebaik mungkin dalam memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan, sehingga jika perusahaan tersebut puas atau jasa pemeriksaan dari KAP, diharapkan manajemen perusahaan akan merekomendasikan kepada teman-teman usaha untuk menggunakan jasa KAP tersebut. Menurut Max Whittington and Mix 2011, manajemen letter adalah suatu laporan kepada manajemen yang berisi rekomendasi untuk perbaikan kelemahan-kelemahan yang diungkapkan akuntan publik setelah mempelajari dan mengevaluasi pengendalian intern perusahaan. Di samping untuk menyampaikan informasi-informasi yang bermanfaat kepada manajemen letter juga membantu membatasi tanggung jawab akuntan publik seandainya di kemudian hari kelemahan pengendalian intern mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Untuk mempelajari dan mengevaluasi pengendalian intern, akuntan publik bisa melakukan 3 hal berikut. Yang pertama yaitu intern control questionnaire. Yang kedua, flowchart, yaitu menggambarkan arus dokumen dalam memproses suatu transaksi dari awal sampai akhir dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Yang ketiga, menggunakan naratif memo atau penjelasan tertulis dari sistem dan prosedur akuntansi. Materi yang selanjutnya, bagaimana membuat manajemen letter yang baik. Yang pertama, manajemen letter harus tepat waktu, sehingga perusahaan masih sempat melakukan perbaikan dalam pengendalian internnya.
Yang kedua, manajemen letter harus berisi saran yang bermanfaat dan bisa diterapkan. Kalau saran-saran terlalu teoritis, tidak ada gunanya, karena tidak bisa diterapkan di perusahaan. Yang ketiga, komentar dan saran-saran dalam manajemen letter tidak boleh merupakan sesuatu yang surprise atau mengejutkan. Yang keempat, manajemen letter harus ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik, halus, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang kelima, kelemahan dan saran yang diberikan bisa diurut berdasarkan urutan-urutan pos laporan posisi keuangan atau neraca dan laba rugi, misalnya mulai dari kas, piutang, persediaan, dan seterusnya, atau menurut hal-hal yang paling penting yang memerlukan perhatian khusus dari manajemen dan perlu penanganan secepat mungkin. Yang keenam, ada saran-saran yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi bisnis perusahaan dan harus menunjukkan kemauan baik kantor akuntan publik untuk membantu pengembangan usaha perusahaan. Yang ketujuh, pada bagian akhir manajemen letter, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada manajemen dan seluruh staf perusahaan atas segala bantuan dan kerjasama yang diberikan mereka selama akuntan publik melaksanakan pemeriksaannya. Materi yang selanjutnya ada manfaat manajemen letter. Yang pertama, bagi klien, yaitu dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang terdapat pada pengendalian intern perusahaannya. Yang kedua, dapat mengambil tindakan-tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut berdasarkan saran-saran yang diberikan dalam manajemen letter, sehingga bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan di dalam perusahaan. Yang kedua, bagi akuntan publik. Yang pertama, menjadikan nama kantor akuntan publik menjadi bertambah baik, karena di samping laporan pemeriksaan akuntan juga memberikan manajemen letter yang sangat bermanfaat bagi perusahaan. Yang kedua, jika manajemen perusahaan puas, tentunya akan menyarankan kepada teman-teman bisnisnya untuk memakai jasa kantor akuntan publik tersebut. Yang ketiga, jika teman-teman bisnis tersebut tertarik, tentunya akan menambah jumlah klien atau langganan kantor akuntan publik. Yang ketiga, manfaat bagi staf kantor akuntan publik atau anggota tim pemeriksa. Yang pertama, jika klien kantor akuntan publik bertambah, tentunya kesejahteraan pegawai dapat ditingkatkan. Yang kedua, mendapatkan banyak kesempatan untuk mempelajari pengendalian intern di berbagai macam atau jenis perusahaan. Yang ketiga, mendapatkan kesempatan untuk mempelajari bagaimana membuat manajemen letter yang baik. Materi yang selanjutnya ada tugas dan tanggung jawab anggota tim audit dalam membuat manajemen letter. Yang pertama, asisten auditor atau junior staff. Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai petugas yang terjun ke lapangan atau ke kantor perusahaan setiap hari, bertugas mengumpulkan data dan informasi yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaan mengenai kebaikan maupun kelemahan pengendalian intern. Yang kedua, mendokumentasikan data dan informasi tersebut beserta salinan kopi atau bukti pendukung dalam kertas kerja pemeriksaan untuk ditelaah lebih lanjut oleh senior auditornya. Yang kedua, senior auditor atau pimpinan tim pemeriksa, tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menelaah kertas kerja pemeriksaan yang dibuat asisten auditor, khususnya yang berkaitan dengan informasi mengenai kelemahan pengendalian intern perusahaan. Yang kedua, mengumpulkan hal-hal yang bisa dimasukkan dalam manajemen letter, sekaligus menyusun konsep manajemen letter. Yang ketiga, mendiskusikan konsep manajemen letter tersebut dengan bagian pajak dan bagian manajemen service dari kantor akuntan publik untuk mendapatkan komentar mereka dari segi perpajakan dan sistem akuntansi. Yang keempat, menyerahkan konsep manajemen letter kepada audit supervisor atau manajemen untuk ditelaah. Yang kelima, setelah ditelaah oleh atasan melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Yang ketiga, audit supervisor atau manajer. Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menelaah dan mengedit konsep manajemen letter, mengusulkan perbaikan yang diperlukan kepada senior auditor. Yang kedua, menyerahkan konsep manajemen letter yang sudah diperbaiki kepada audit partner untuk ditelaah. Yang ketiga, setelah ditelaah audit partner dan diperbaiki, atau jika ada saran perbaikan dari audit partner, mendiskusikan konsep manajemen letter tersebut dengan manajemen perusahaan. Yang keempat, melaporkan kepada audit partner mengenai hasil diskusi dengan manajemen perusahaan.
dan meminta persetujuan audit partner jika ada saran perubahan dari manajemen perusahaan. Yang kelima, memerintahkan konsep terakhir manajemen letter untuk difinalisasi. Yang keempat, ada audit partner. Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menelaah dan mengedit konsep manajemen letter yang telah diterima dari audit manager dan mendiskusikannya dengan audit manager dan jika perlu dengan audit senior. Yang kedua, mengembalikan konsep tersebut berikut saran-saran perbaikan atau jika ada kepada audit manager. Yang ketiga, menelaah kembali konsep yang sudah diperbaiki, kemudian meminta audit manager untuk mendiskusikannya dengan manajemen perusahaan. Yang keempat, membahas dengan audit manager hasil diskusi konsep manajemen letter yang telah dilakukan oleh audit manager dengan manajemen perusahaan. Yang kelima, menandatangani manajemen letter yang final untuk dikirimkan kepada manajemen perusahaan. Berikutnya, pengertian Client Representation Letter atau Surat Pernyataan Langganan. Standar Audit atau SA 580 dari SPAP IAPI mengatur tentang representasi tertulis dalam praktik akuntan publik dikenal sebagai Surat Pernyataan Langganan. SA 580 berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten atau 1 Januari 2014 untuk entitas lain emiten. SA 580 harus dibaca bersamaan dengan SA 200, tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan audit berdasarkan standar audit. Selain itu, terdapat beberapa SA yang memuat ketentuan representasi tertulis yaitu SA 240 tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan paragraf 39. SA 250 pertimbangan atas peraturan perundang-undangan dalam audit atas laporan keuangan paragraf 16. Berikutnya, kegunaan Client Representation Letter. Manfaat Client Representation Letter bagi kantor akuntan publik sangat besar sekali. Misalnya, jika ternyata klien tidak mencatat transaksi perusahaan secara keseluruhan atau ada bukti-bukti yang disembunyikan atau tidak diperlihatkan kepada kantor akuntan, sehingga ada pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan klien dan merasa dirugikan lalu mengajukan tuntutan kepada akuntan publik di pengadilan. Dalam hal ini, akuntan publik dapat menunjukkan surat pernyataan langganan tersebut sebagai bukti di pengadilan sehingga tidak bisa disahkan. Jika akuntan publik tidak memiliki surat pernyataan langganan, maka ia bisa disalahkan di pengadilan dan harus mengganti rugi atau dicabut izin praktiknya oleh Menteri Keuangan jika terbukti lalai dalam melakukan pemeriksaan sehingga merugikan pihak lain. Isi dari Client Representation Letter. Surat pernyataan langganan atau representasi tertulis umumnya meliputi hal-hal berikut jika memungkinkan. Pengakuan manajemen mengenai tanggung jawabnya untuk menyajikan laporan keuangan secara wajar. Laporan posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau basis akuntansi komprehensif lainnya. Berikutnya tersedianya catatan keuangan dan data yang berkaitan. Berikutnya kelengkapan dan tersedianya semua notulen rapat pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Selanjutnya, tidak terdapat kesalahan dalam laporan keuangan dan transaksi yang tidak tercatat. Selanjutnya, informasi mengenai transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa dan piutang atau utang liabilitas antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Berikutnya, ketidakpatuhan dengan pasal-pasal perjanjian kontrak yang mungkin ini berdampak terhadap laporan keuangan.
Selanjutnya, informasi mengenai peristiwa kemudian, ketidakberesan yang melibatkan manajemen dan karyawan, komunikasi dari instansi pemerintah mengenai ketidakpatuhan terhadap atau kelemahan dalam praktik pelaporan keuangan, rencana dan maksud yang mungkin akan mempengaruhi nilai atau klasifikasi aset atau liabilitas, pengungkapan saldo kompensasi atau perjanjian yang menyangkut pembatasan terhadap saldo kas dan setara kas, dan pengungkapan line of credit atau perjanjian yang serupa. Pengurangan kelebihan atau keusangan persediaan menjadi nilai yang dapat direalisasikan, rugi dari komitmen penjualan, hak atas aset, hak gadai atas aset, dan hak yang dijaminkan. Perjanjian untuk membeli kembali aset yang sebelumnya dijual. Rugi dari komitmen pembelian untuk jumlah persediaan yang melebihi kebutuhan atau pada harga yang di atas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.